라인을 봐봐 계속 얘기할 수밖에 없어. 왼쪽으로 움직이냐 중심을 잡아서 그대로 떠주라는 이야기죠. Megawati Hangestri, pevoli asal Indonesia yang tengah berkarir di voli Korea bersama Jung Kwan-jang Red Sparks, kini menjadi sorotan. Keberadaannya selama musim 2023-2024 di Red Sparks tidak hanya membawa warna baru bagi tim, namun juga menyisakan sejumlah momen tak terlupakan. Dengan posisinya sebagai outside hitter, Megawati dipercaya menggantikan kapten tim, Lee So-young, yang sebelumnya absen lama karena cedera bahu. Kehadiran Megawati di Red Sparks menjadi solusi sementara untuk menggantikan Lee So-young yang sedang menjalani operasi. Namun, setelah sang kapten kembali pada awal Januari 2024, posisi Megawati di tim mulai dipertanyakan. Red Sparks sendiri sempat mengalami penurunan performa, terutama di putaran ketiga liga, dengan 4 kekalahan berturut-turut. Namun, kembalinya Lee So-young dalam laga melawan Korean Expressway Corporation memberikan angin segar. Dalam laga tersebut, So-young mencetak 30 poin yang membawa Red Sparks kembali tampil impresif. Sementara itu, Megawati hanya mencetak 8 poin, menunjukkan adanya sedikit penurunan performa. Di luar lapangan, ada momen menarik ketika Megawati dan seluruh tim Red Sparks datang mengunjungi kafe baru milik Lee So-young di kota Asan, Chungcheong Selatan. Kafe bernama Ji-in Aframe. Ji ini baru dibuka pada 10 Januari 2024. Kedatangan Megawati dan rekan-rekannya menjadi kejutan menyenangkan bagi So-young, yang terlihat sangat terharu dan senang. Para pemain, termasuk Giovanna Milana dan Kim Yeon-sol, turut merayakan pembukaan kafe tersebut. Kim, yang juga penerjemah Megawati dan Giovanna, bahkan memberikan ucapan selamat khusus di media sosial, berharap kesuksesan untuk Kapten Red Sparks di bisnis barunya ini. Megawati yang dijuluki Megatron oleh penggemar voli, telah memberikan kontribusi signifikan di tengah keterbatasan yang dihadapi tim akibat cedera pemain inti. Selain tampil maksimal di lapangan, kehadirannya juga membawa nuansa positif dalam tim. Media Korea pun menyoroti Megawati sebagai sosok yang taat beragama, menambah apresiasi masyarakat Korea terhadap pevoli Indonesia ini. Keberadaan Megawati di Red Sparks memang terancam usai musim ini, karena kabarnya kontraknya tidak akan diperpanjang setelah April 2024. Namun, pengalaman 2 musim di Korea telah memberikan bekal berharga bagi perjalanan karirnya. Meski mungkin harus kembali ke Indonesia, Megawati telah membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di Liga Internasional dan memberi kontribusi nyata di tim luar negeri. Kehadirannya tak hanya mengangkat nama Indonesia di ajang voli internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagaimana ia beradaptasi dan menjaga komitmen di negeri orang. Update daftar pemain asing Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025 menambah sorotan pada ketatnya persaingan antar tim. Terbaru, iPapers mendatangkan pemain asal Amerika Serikat, Taylor Fricciano, untuk menggantikan Barbara Dapik yang mengalami cedera bahu. Perubahan ini memberikan tantangan baru bagi para pemain, termasuk Megawati Hangestri yang kini harus menghadapi saingan tambahan di Liga Voli Korea yang semakin kompetitif musim ini. Sebelumnya, iPapers mengandalkan 2 pemain asing, Yu Zhang dari Cina sebagai middle blocker dan Barbara Dapik dari Kroasia di posisi oposite. Namun, cedera yang dialami Dapik membuatnya tidak bisa menyelesaikan musim ini. Untuk mengisi kekosongan tersebut, iPapers pun memilih Taylor Fricciano. Pemain bertinggi 190 cm ini memiliki pengalaman internasional yang cukup luas, termasuk pernah bermain di Liga Voli Ceko, Swiss, Amerika Serikat, Prancis, hingga Rumania. Taylor Fricciano dikenal serba bisa, baik di posisi oposite maupun middle blocker, yang diakini mampu menambah kekuatan iPapers. Meski sudah dikontrak, Fricciano masih terkendala visa sehingga belum dapat tampil dalam waktu dekat, termasuk dalam laga iPapers melawan Hyundai Hillstate pada Selasa, 5 November 2024. Masuknya Taylor Fricciano ke dalam skuad iPapers membuat Megawati Hangestri, pemain asal Indonesia yang memperkuat Red Sparks, kini memiliki tantangan tambahan. Kehadiran pemain asing baru seperti Fricciano, yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, memberikan warna baru di Liga Voli Korea. Kompetisi musim ini diperkirakan akan semakin menarik, terutama dalam kategori pemain asing yang memiliki keahlian unik masing-masing. Selain Fricciano, Pink Speeders juga memperbarui lini pemain asingnya dengan mendatangkan Anneliese Fitzy dari Selandia Baru, yang menggantikan pemain sebelumnya untuk memperkuat tim dalam persaingan ketat di Liga. Daftar pemain asing Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Berikut adalah daftar lengkap pemain asing yang berlaga di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pink Speeders Anneliese Fitzy, Selandia Baru, dan Tutku Burcu Yuzgen, Turki. Hyundai Hillstate Wipawe Srithong, Thailand, dan Laetitia Moma Basoko, Kamerun.
Red Sparks Megawati Hangestri, Indonesia, dan Vanja Bukilic, Serbia. IBK Altos Sintongchen, Cina, dan Victoria Dancak, Ukraina. IP Persiu Zhang, Cina, dan Taylor Fricano, Amerika Serikat. GS Charles Stefania Weiler, Australia, dan Giselle Silva, Kuba. Expressway Hypas Yunieska Robles, Kazakhstan, dan Merlin Nikolova, Bulgaria. Dengan masuknya pemain-pemain asing baru, kompetisi di Liga Voli Korea musim ini akan semakin sengit. Setiap tim berusaha memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain andal dari berbagai negara, yang tidak hanya memberikan warna dalam permainan, tetapi juga menambah persaingan di antara bintang-bintang voli dunia. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri, berhasil tampil cemerlang dengan membawa Red Sparks meraih kemenangan telak 3-0 atas Korea Expressway Hypas di lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, Minggu, 3 November 2024. Dalam laga yang berlangsung di Gimcheon Gymnasium ini, Megawati dinobatkan sebagai Most Valuable Player, MVP, atau pemain terbaik, berkat kontribusi luar biasanya dengan mencetak 23 poin. Red Sparks berhasil mengalahkan tuan rumah Hypas dengan skor meyakinkan 3-0, dengan hasil tiap set yaitu 25-22, 29-27, dan 25-21. Megawati tampil sebagai top skor dan menunjukkan statistik mengesankan, dengan keberhasilan serangan mencapai 56% dan efisiensi penyerangan sebesar 41%. Kemenangan ini menjadi langkah penting bagi Red Sparks yang kini naik ke peringkat 2 klasemen sementara dengan 9 poin, hanya terpaut 3 angka dari Pink Speeders di puncak klasemen. Megawati menyebut bahwa menjadi MVP di pertandingan ini adalah bonus, sebab fokus utamanya adalah membawa Red Sparks menang. Usai pertandingan, Megawati mengungkapkan rasa syukurnya. Alhamdulillah tentunya senang, bisa jadi MVP juga, ujar Megawati, dilansir dari kanal YouTube of the TV, Senin, 4 November 2024. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, fokusnya adalah tampil sebaik mungkin untuk tim, tanpa memikirkan gelar pribadi. Selain itu, Megawati berbagi sedikit tentang persiapannya menghadapi pertandingan ini. Mengingat jadwal padat yang mengharuskan Red Sparks bermain 5 set di 2 laga terakhir, ia memaksimalkan waktu istirahat untuk menjaga kebugaran. Aku lebih memaksimalkan tidur, istirahat jadi bisa fresh lagi besoknya saat latihan, itu turnya. Kemenangan ini memperlihatkan kekuatan Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini, dengan Megawati sebagai salah satu pemain yang terus diandalkan. Kini, Red Sparks menargetkan kemenangan di laga-laga selanjutnya untuk terus bersaing di papan atas klasemen, dengan ambisi merebut posisi puncak dari Pink Speeders. Jungkwon Jang Red Sparks kembali menunjukkan keunggulannya di Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025 dengan kemenangan impresif 3-0 atas Korea Expressway Corporation atau Hypas. Pertandingan yang berlangsung pada Minggu, 3 November 2024 ini sekaligus menambah catatan buruk bagi Hypas, yang kini mengalami 4 kekalahan berturut-turut tanpa kemenangan. Pada set pertama, kedua tim bermain sangat ketat, dengan skor yang terus berkejaran. Hypas sempat menyamakan kedudukan di beberapa momen, terutama berkat permainan apik dari pemain asing mereka, Merlin Nikolova. Namun, Red Sparks berhasil unggul melalui serangan dari Megawati Hangestri, yang menjadi kunci kemenangan 25-22 di set pertama. Memasuki set kedua, persaingan semakin sengit. Kedua tim bergantian memimpin hingga mencapai skor DOC. Meski Hypas berjuang keras, Red Sparks tetap konsisten dengan serangan dari Megawati dan Vanja Bukilic, mengakhiri set ini dengan kemenangan tipis 29-27. Pada set ketiga yang menjadi penentuan, Red Sparks tampil semakin solid. Dipimpin oleh serangan agresif Megawati dan Bukilic, mereka langsung mendominasi permainan. Hypas sempat mencoba bangkit, namun tak mampu mengejar. Red Sparks pun menutup pertandingan dengan skor 25-21, memastikan kemenangan 3-0 tanpa balas. Megawati Hangestri tampil luar biasa dengan menyumbangkan 23 poin, menjadikannya sebagai pencetak angka tertinggi untuk Red Sparks. Vanja Bukilic turut mendukung dengan 12 poin, sementara Jung Hoyang menambah 10 poin. Di pihak Hypas, Kang Sofi memimpin dengan 21 poin, disusul Jone Sayan dan Merlin Nikolova yang masing-masing menyumbang 14 poin. Namun, upaya mereka masih belum cukup untuk menahan dominasi Red Sparks.